Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Pratama Putra, NIM 022 dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 2. Jadi, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Amin. Doa selesai. Jadi materi kita hari ini adalah tentang jaringan komputer dasar. Jadi yang pertama adalah pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer perangkat lain pendukung komputer yang saling terhubung dalam suatu kesatuan. Media jaringan komputer dapat melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling melakukan pertukaran informasi seperti dokumen dan data. Dapat juga melakukan pencetakan pada printer yang sama dan bersama-sama memakai perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dengan jaringan. Jadi setiap komputer ataupun perangkat-perangkat yang terhubung dalam satu jaringan disebut dengan node. Dalam sebuah jaringan komputer dapat mempunyai puluhan, ribuan, atau bahkan jutaan node. Oke, next. Kemudian ada perkembangan jaringan komputer. Awal kemunculan jaringan komputer dimulai pada tahun 1940. Tahun 1940 merupakan tahun di mana munculnya konsep jaringan komputer di Amerika. Konsep itu digagas oleh proyek pengembangan komputer model pertama, yaitu di Laboratorium Bell dan Group Research Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada awalnya proyek itu hanya ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk digunakan bersama. Nah, untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong, dibuatlah proses beruntun atau biasa disebut batch processing, sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Nah, selanjutnya pada tahun 1950 ketika berbagai jenis komputer mulai berkembang hingga hadirnya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia. Untuk mendukung hal tersebut di atas, ditemukanlah konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang disebut dengan nama Time Sharing System atau disingkat TSS. Mulai saat itulah untuk pertama kalinya bentuk jaringan komputer diterapkan. Nah, pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lain yang terhubung dalam suatu jaringan komputer. Dalam proses TSS telah mulai terlihat perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Kemudian pada tahun 1970 telah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada tahun 1970 itu juga setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distribusi atau distributed processing. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Dalam proses distribusi sudah mutlak diperlukan perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi, karena selain proses yang harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat.
Next, pemanfaatan jaringan komputer. Salah satu perkembangan komputer yang paling terasa di kehidupan manusia adalah perkembangan jaringan komputer. Ya, teknologi jaringan komputer memang saat ini sangatlah berkembang pesat. Tidak hanya mampu menghubungkan antar PC di dalam satu jaringan, namun juga semua beda yang memiliki pengoperasian menggunakan komputer bisa saling terhubung satu sama lain. Salah satu contohnya adalah beberapa jenis mobil yang sudah bisa saling terhubung dengan smartphone. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari jaringan komputer bagi sebuah perusahaan, organisasi, dan juga instansi. Yang pertama, mempermudah sharing file. Dua, menjaga data-data yang sifatnya rahasia. Yang ketiga, memudahkan komunikasi antar divisi. 4, mempercepat arus informasi. Yang kelima, mempermudah akses data ke dalam server. 6, penghematan biaya. Dan yang ketujuh, integrasi data. Next, perangkat lunak jaringan komputer. Perangkat lunak jaringan komputer merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh komputer agar komputer tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Software atau perangkat lunak dari sebuah jaringan itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu seperti untuk dapat melihat dan mengetahui tentang host mana saja yang terhubung di antara satu komputer dengan komputer lainnya, untuk dapat melihat data yang tengah berjalan, dan beberapa fungsi lainnya. Salah satunya yang pertama adalah Mikrotik, Angry IP Scanner, 3 Dut, 4 Microsoft Network Monitor, 5 Mnet, 6 OpenMNS, 7 Advanced IP Scanner, dan yang ke-8 Network Miner. Kemudian ada cara kerja jaringan komputer. Sistem jaringan komputer merupakan kumpulan komputer, printer, atau peralatan lainnya yang saling terhubung menjadi satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui media penghubung sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer untuk saling bertukar file dokumen, mencetak pada printer yang sama, dan berbagi pakai perangkat keras maupun perangkat lunak yang terdapat di jaringan. Media penghubung pada sistem jaringan komputer dapat menggunakan kabel atau tanpa kabel. Adapun 4 komponen utama yang terdapat pada sebuah sistem jaringan komputer, yakni ender atau pengirim data informasi, protokol yang mengencode dan mendekode data informasi, kemudian media transmisi atau medium transfer data, dan receiver penerima data informasi. Agar sebuah sistem jaringan komputer dapat saling bertukar informasi data, diperlukan sebuah alat yang disebut modem, yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Apabila dijabarkan secara rinci, sebenarnya prinsip dan juga cara kerja dari sebuah jaringan komputer tidaklah terlalu rumit, malah cenderung sederhana. Berikut ini adalah cara kerja dan juga prinsip kerja dari sebuah jaringan komputer. Yang pertama, sebuah komputer server yang berisi data dan juga informasi haruslah sudah siap untuk digunakan. Yang kedua, komputer klien nantinya akan melakukan request informasi apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga, server akan merespon dengan cara melakukan pengiriman data. Saat ini, komputer server akan berperan sebagai transmitter. Keempat, paket data, informasi dan lainnya kemudian akan ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer, baik secara kabel maupun nirkabel. Yang kelima, apabila jaringan menggunakan prinsip kerja peer-to-peer, maka paket data akan langsung ditransmisikan ke komputer user yang berperan sebagai receiver. Yang keenam, apabila mengimplementasikan topologi jaringan tertentu seperti topologi star, maka sebelumnya paket data akan dipecah terlebih dahulu dengan menggunakan perangkat keras jaringan seperti hub, switch, RAID, dan juga router. Kemudian yang ketujuh, dalam proses transmisinya, paket data akan melewati beberapa protokol dan juga lapisan atau layer setiap paket data mulai dikirimkan oleh server melewati perangkat keras jaringan hingga sampai ke komputer klien. Kemudian ada next, jenis jaringan komputer berdasarkan peranan komputer.
Jenis komputer jaringan berdasarkan peranan dan hubungan sebuah komputer dalam memproses data terbagi menjadi jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Untuk jaringan client server terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer klien. Biasanya terdiri dari satu komputer server dan komputer klien. Komputer server bertugas menyediakan sumber daya data, sedangkan komputer klien hanya dapat menggunakan sumber daya data tersebut. Kemudian yang jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan ini, masing-masing komputer, baik itu komputer server maupun komputer klien, mempunyai kedudukan yang sama. Jadi, komputer server dapat menjadi komputer klien dan sebaliknya komputer klien juga dapat menjadi komputer server. Nah, cukup sekian materi hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.